Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Wori dari jurusan D3 Keperawatan. Pada saat ini di video ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, kedua sistem respirasi, ketiga sistem gastrointestinal, dan yang keempat sistem neurologi. Baiklah, yang pertama yaitu anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Anatomi jantung. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang menjelaskan tentang sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Sirkulasi yang baik dapat dilihat dari komponen di dalamnya. Dalam kondisi yang baik, besar jantung pada orang dewasa 250 sampai 360 Gr. Letak jantung berada di rongga mediastinum medialis sebelah kiri, di belakang sternum, di depan dari tulang belakang, dan di bagian diafragma serta dikelilingi oleh paru kanan dan kiri. Secara dari struktur jantung terdiri dari garis yang biasa disebut lurik otot. Pola ultrastrukturnya juga mirip dengan otot lurik, sehingga apabila dilihat secara mikroskopik terlihat jelas terdapat sel bercabang, berhubungan bebas, dan membentuk jaringan kompleks 3 dimensi. Fisiologi jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke paru dan seluruh tubuh untuk memberi sari-sari makanan dan O2 hingga sel terjadi metabolis. Pembuluh arteri atau vena berfungsi sebagai pipa, yaitu bertugas menyalurkan darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Perbedaan mendasar pada arteri dan vena terdapat pada susunan histoanatomi yang menunjang fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Selanjutnya, fungsi sistem pernafasan memiliki banyak fungsi, tak hanya membantu untuk bernafas. Fungsi sistem pernafasan lainnya yaitu membuat bisa bicara, membuat sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh, dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Selanjutnya, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Untuk menjalankan beragam fungsi sistem pernapasan, tubuh membutuhkan sinergi organ-organ pernapasan, bagian jaringan. Organ pernapasan manusia tersebut terdiri atas mulut dan hidung, pintu masuk keluar udara ke tubuh, sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup, tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Trakea bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Tabung bronkial, tabung yang dibawa ke tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Tulang rusuk, tulang yang mengelilingi dan melindungi paru. Alveoli, kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Lobus paru-paru, bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Pleura, kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Cilia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dan saluran pernapasan. Laring,
organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Selanjutnya yang ketiga, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal. Sistem ini terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus, yang disebut flora dan mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Selanjutnya yang keempat adalah sistem neurologi. Sistem neurologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem saraf. Dokter spesialis yang menangani penyakit dan segala jenis pengobatan pada gangguan terkait otak dan sistem saraf biasanya dikenal sebagai neurologis. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengorganisasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Selanjutnya, sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasa sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerja tersebut, sistem saraf berbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi berbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Selanjutnya, anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron berbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke
saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan dari neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke dalam sel, akson yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh myelin, yaitu lapisan padat berlemak dan melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, myelin ini produksi oleh sel Schwann. Selanjutnya, fungsi sistem saraf: mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat pada fungsi motorik. Demikian video dari saya ucapkan banyak terima kasih.